Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ade Muzawir, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Anwar SSI MAP. Bersama kita Bapak Ketua Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam Jakarta Timur, Bapak Haji Ermanu. Juga penasehat BPKDI, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Ghufran. Para ketua DKM di bawah koordinasi BKWKDI, Ketua Majelis Ta'lim Silaturahmi Ibu Hajah Ratna Suminar, para pengurus dan jamaah masjid, dan seluruh hadirin yang mengikuti program kita ini secara online. Ada beberapa masjid yang sedang menyaksikan kita bersama. Ada masjid, jamaah masjid Al-Muhajirin, kemudian jamaah masjid Hayatun Nufus, jamaah masjid An-Nahl, jamaah masjid Nurul Iman, jamaah masjid Nurul Jannah, jamaah masjid Al-Kautsar, jamaah masjid Al-Mukhlisin, dan jamaah masjid Al-Hijrah. Baik yang ikut langsung live maupun yang mengikut menyusul belakangan, insyaallah semuanya mendapatkan barakah menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Buku yang kita bahas ini 99 tanya jawab salat, dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam. Kemudian beberapa yang terkait dengan bacaan setelah salat, zikir berjahar, bersuara, dan berdoa bersama, dan lain sebagainya. Saya hanya membahas sebagai pengantar dialog kita, lebih kurang 30 menit akan saya bahas yang menjadi kontroversial, ikhtilaf. Ada masalah-masalah, yang tidak ada masalah kita tidak bahas. Masalah yang pertama, bagi yang pegang buku bisa dibuka halaman 32. Masalah pertama adalah hukum melafalkan niat. Kita tahu bahwa niat itu tidak bersuara, tidak berbunyi, dia ada di dalam hati. Lalu kalau niat itu di dalam hati, kenapa kita ada sebagian melafalkan niat? Niat salat maghrib, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apakah itu niat? Apa sebenarnya niat itu? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu adalah qalbu, dalam hati. Kalau dalam hati maka dia tidak ada suara, tidak berbunyi. Jadi tentang masalah niat ini ada 3 mazhab ulama. Untuk detailnya teks Arabnya ada di dalam buku ini di halaman 32. Ya, bagi yang tidak bisa baca teks Arab, ada terjemahnya pakai bahasa Indonesia. Ada beberapa jamaah yang komplain melihat buku ini. Kenapa ada teks Arabnya, kenapa tidak dikasih baris? Lalu saya jawab, yang tidak diberi baris Arab gundul itu khusus untuk anak-anak pesantren, adik-adik saya yang sedang berada di pondok pesantren. Dia pulang kampung, dia lihat buku bapaknya, dia baca, oh ini ada teks Arabnya. Bagi yang tidak menguasai bahasa Arab, tidak bisa baca Arab gundul, baca terjemahnya saja. Dengan mengetahui terjemah, ini kita sekaligus melatih anak-anak kita supaya mereka bisa memahami, membaca, setelah paham mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia. Terkait tentang masalah niat ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama berpendapat bahwa niat itu di dalam takbiratul ihram. Jadi dari mulai A sampai Ra, akbar. Salatnya salat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Salatnya salat maghrib ada tunai saat ini, bukan mengganti yang kemarin, bukan salat ulangan. Lalu kemudian jumlahnya 3 rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam.
Nah, substansi niat ini yang disebut dengan qasad, ta'arad, ta'yin, menetapkan solatnya apa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berapa rakaat, apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat, menjadi imam atau menjadi makmum, maka substansi niat ini ada di dalam takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i, dalam takbiratul ihram itulah niat Allahu Akbar. Jadi dari mulai A sampai bar, disitulah dipasang niat. Saya sholat maghrib 3 rakaat, sholat ada, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sejalan antara bunyi takbiratul ihram dengan niat. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, 3 mazhab, Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram dia diam, berniat. Lalu kemudian setelah berniat baru dia angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya mengamalkan pendapat yang pertama, bahwa berniat itu di dalam takbiratul ihram. Tapi kadang tidak sinkron antara apa yang ada di hati saya dengan yang dilafalkan mulut saya. Maka dalam hal itu saya biasanya menguatkan hati. Menguat hati dengan mengatakan usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi yang sebelum takbiratul ihram itu bukan niat. Melafalkan niat itu bukan niat. Itu untuk menjaga hati supaya jangan sampai was-was. Yang niat itu adalah yang dalam takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Itulah niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niat haji di mana? Niat haji di miqat. Kalau kebetulan dari Madinah, di Bir Ali. Kalau kebetulan dari Indonesia, maka dia berniat di Bukit Yalamlam. Kalau kebetulan dari Mesir, dia berniat di Juhfah, di Rawih. Nah, ini semua adalah tempat berniat. Kalau niatnya puasa fardu sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar shadiq, nama itu shawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, ini tentang letak niat. Letak niat dalam salat ada 2. Pertama, dalam takbiratul ihram. Yang kedua, sebelum takbiratul ihram. Saya mengamalkan yang dalam takbiratul ihram. Tapi saya tidak menyalahkan kawan sahabat saya yang berniat sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya kosong, tidak ada apa-apa. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Maka ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau niatnya setelah takbiratul ihram. Nah, ini masalah. Allahu Akbar. Setelah itu baru dia berniat. Nah, ini sholat zuhur apa asar? Asar aja. Nah, ini tidak bisa. Karena tidak sah sholat. Karena waktunya sudah lewat. Nah, ini tentang masalah niat. Baik, kita lanjutkan. Melafazkan niat sudah, waktu berniat sudah. Sekarang pembahasan mengangkat takbiratul ihram. Dalam mengangkat takbiratul ihram ada 2 hadis. Hadis yang pertama, idza kabbara, kalau Nabi bertakbir, rafa'a yadaihi, dia angkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai ke daun telinganya. Nah, ini hadis yang pertama. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Hadis yang kedua mengatakan kana yarfa'u yadaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sampai sejajar dengan mankibaihi, bahu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita lihat ada yang mengangkat bahu, maka dia pakai hadis yang kedua. Kalau dia pakai sampai ke daun telinga, berarti dia pakai hadis yang pertama. Dua-duanya pakai hadis. Dua-duanya ahlus sunnah. Dua-duanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai hanya karena perbedaan lalu kita keluarkan saudara kita dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan perempuan? Nabi tidak ada mengkhususkan sholat perempuan, tapi ada kaedah secara umum.
lebih tertutup lebih baik. Perempuan itu prinsipnya lebih tertutup lebih baik. Pakaiannya lebih tertutup lebih baik. Suaranya lebih tertutup lebih baik. Tempat tinggalnya lebih tertutup lebih baik. Melangkah kakinya lebih tertutup lebih baik. Prinsipnya perempuan lebih tertutup lebih baik. Maka dalam hal mengangkat tangan antara ke daun telinga dengan ke bahu, kira-kira mana yang lebih tertutup? Maka yang lebih tertutup adalah di bahu. Makanya banyak kita lihat perempuan dia sholat dalam mukena, dalam jilbab, maka tangannya hanya sebahu saja. Allahu Akbar. Tidak ada Nabi mengatakan yang perempuan sebahu, yang laki-laki sedaun telinga. Tidak ada. Tapi prinsipnya secara umum lebih tertutup lebih baik. Kaedah inilah yang dipakai secara umum, lebih tertutup lebih baik. Jadi antara dua, mengangkat tangan ke daun telinga, mengangkat tangan sampai ke bahu, perempuan lebih baik sampai ke bahu karena lebih tertutup, lebih rendah, lebih baik, afdal. Ini tentang mengangkat tangan. Berapa kali kita mengangkat tangan dalam sholat? Mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 posisi. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal pada solat maghrib, solat isya, solat zuhur, solat asar. Setelah tasyahud awal, lalu kemudian tegak berdiri, saat itu dia angkat tangan, Allahu Akbar. Maka saya ulang lagi, bukan 4 kali tapi 4 posisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga kita bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari rakaat ketiga, rakaat kedua, bangun pada rakaat kedua, bangun setelah tasyahud awal, bangun ketika rakaat kedua setelah tasyahud awal pada solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat zuhur, solat asar, kecuali solat maghrib. Nah ini tentang masalah mengangkat tangan. Kita lanjutkan masalah, karena intinya adalah masalah-masalah. Yang tidak ada masalah maka tidak perlu kita bahas. Tentang masalah membaca, ada beberapa bacaan, yaitu membaca Al-Fatihah. Apakah basmalahnya dibaca jahar atau sir? Karena ketika kita sholat di satu masjid, kita dengar bismillahnya jahar, jelas jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada satu masjid lagi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah ketika dalam mendengar bismillah jahar dengan bismillah sir, mana yang kita ikut? Mana yang kita amalkan? Berapa mazhab sebenarnya dalam masalah ini? Maka dijelaskan di sini bahwa membaca basmalah pada awal Al-Fatihah ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama mazhab Syafi'i, bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab yang kedua mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Bismillahnya dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak baca basmalah sama sekali, karena basmalah itu menurut mereka bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1. Maka tidak ada basmalah. Basmalah tidak dibaca jahar, tidak juga dibaca sir. Lalu basmalah tidak masuk bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau kebetulan jamaah beli Quran cetakan Maroko, itu coba lihat Al-Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim kosong, tidak ada angka 1. Alhamdulillahirabbil alamin baru nomor 1. Beda dengan Quran cetakan Makkah, Madinah, Indonesia, Jakarta, Bandung, maka Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas shiratal mustaqim 6, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
sampai urutan Al-Fatihah pun lupa mana ayat-ayatnya. Tapi yang jelas Al-Fatihah diawali ayat 1-nya Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2-nya Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan dalam mazhab Maliki, Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Quran yang dicetak di sana itu Bismillahirrahmanirrahim 0, tidak ada angka 1. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim 0. Qul Bismillahirrahmanirrahim 0. Qul huwallahu ahad baru 1. Allahu samad 2. Nah, ini tentang membaca basmalah pada Al-Fatihah. Saya ulang sekali lagi. Membaca basmalah pada surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dengan Hambali dibaca sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut mazhab Maliki tidak baca basmalah sama sekali. Allahu akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apakah karena berbeda mazhab lalu kita tidak mau bermakmum kepada imam yang bermazhab selain mazhab kita? Maka dalam sejarah Islam, Makkah itu dulu masyhur populer dengan mazhab Maliki. Karena Imam Malik bin Anas tinggal di Makkah, maka murid-murid beliau mengembangkan mazhab Maliki di Madinah. Maka mazhab murid-murid dari Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, mengajar menjadi imam di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka pada musim haji ada makmum yang datang dari Mesir, mazhabnya Syafi'i. Ada yang dari Baghdad, mazhabnya Hambali. Ada yang dari Mesir, berbagai macam mazhab. Ada yang dari Kufah, Irak, mazhabnya Hanafi. Karena Imam Hanafi dikuburkan di Kufah, Imam Syafi'i dikuburkan di Mesir. Maka murid-murid mereka, mayoritas masyarakat ikut pada mazhab mereka. Maka ketika musim haji, yang mazhab Syafi'i, yang mazhab Hambali, yang mazhab Hanafi bermakmum kepada mazhab Maliki. Jadi tidak ada halangan, imamnya mazhab Maliki, makmumnya bermazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Nah, ini semua pelajaran tentang bagaimana sholat berjamaah dengan imam yang berbeda mazhab dengan makmum, selama tidak melanggar aturan sholat, membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tentang masalah membaca ayat panjang pendek ayat. Ini banyak sekarang masjid panjang pendek ayatnya tidak jelas, sehingga ada imam yang kebetulan dia hafal Quran, dia baca sepanjang-panjangnya. Ada imam yang tidak hafal, dia baca sependek-pendeknya. Jamaah yang terbiasa pendek, ketika ketemu imam yang panjang, dia unjuk rasa minta ganti imam. Nah, ini masalah. Maka Imam Nawawi sudah membuat satu batasan bahwa ada ayat yang dibaca ayat panjang. Ayat panjang itu startnya dari surat Al-Hujurat sampai ke An-Naba. Ini dibaca pada sholat subuh dan zuhur. Lalu kemudian ada yang sedang, itu dari surat An-Nazi'at sampai Wadduha. Itu dibaca pada asar dan isya. Sedangkan yang pendek dibaca dari Alam Nashrah sampai An-Nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Nah, ini batasan ini karena mesti ada standarnya. Kalau tidak nanti jamaah kelahi antara panjang pendek. Yang suka panjang dia tenang dengan imam itu, yang tidak suka panjang, ayat-ayat yang panjang ini mengganggu dia, akhirnya dia minta supaya imam baca ayat pendek. Nah, ini menjadi masalah nanti. Nampaknya kecil sepele tapi bisa menjadi masalah. Lalu kemudian ketika rukuk dan sujud, berapa jumlah tasbih yang dibaca? Qala Ahmadu fi risalatihi. Imam Ahmad berkata dalam risalahnya, Ja'al hadithu anil Hasanil Basri. Ada hadis dari Imam Hasan Al-Basri, dia berkata, At-tasbihut tamu sab'un. Tasbih yang sempurna 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 7 kali. Wal wasatu khamsun. Yang sedang itu 5 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa adnahu, yang paling pendek, yang paling sedikit adalah salasun, 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Nah, ini pun juga bacaan tentang masalah sujud, tentang masalah bacaan ruku ini. Kalau kita tidak ada batasan standarnya, nanti kebetulan ada orang yang terbiasa tahajud sujudnya lama, dia baca sujud lama-lama. Nanti makmum yang di belakang komplain karena begitu bangun hitam semua dia lihat, dia sangka mati lampu padahal dia sudah hitam. Nah, ini semua penting. Nampaknya sepele, tapi ibadah tidak bisa pakai perasaan. Ibadah itu ada standarnya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada halalnya, ada haramnya. Itu dipelajari semua dalam fikih. Maka sesungguhnya 99 tanya jawab salat ini adalah bagian dari fikih salat. Kemudian tentang bacaan ketika ruku. Bacaan ketika ruku banyak sekali. Ada yang subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdi. Tapi yang riwayat dari Imam Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, Abu Dawud, maka pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Lalu kemudian riwayat yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini banyak sekali riwayat-riwayat dari para ulama yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kalau habis waktu tolong sampaikan Pak Adi Muzawir. Ketika sujud mana yang lebih dahulu menyentuh lantai? Apakah telapak tangan atau lutut? Maka di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan idza sajada ahadukum, kalau kamu sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Janganlah kamu turun seperti turunnya unta. Wal yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Turunkanlah dua tangan, setelah itu baru lutut. Sedangkan hadis riwayat Wa'il bin Hujr, idza sajada, kalau Nabi bersujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Wa idza nahadha, kalau dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, dia angkat kedua tangannya sebelum lututnya. Hadis yang pertama mengatakan tangan dulu turun ke bawah, Allahu Akbar. Hadis yang kedua mengatakan lutut dulu baru tangan. Nah, maka sesungguhnya dalam hal ini lutut dulu apakah tangan dulu, maka ulama membahas. Maka yang pendapat rajih, pendapat yang kuat, lutut dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Mayoritas ulama Saudi Arabia juga mengatakan lutut dulu. Syekh Ibnu Baz mengatakan lutut dulu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan juga lutut dulu. Nah, ini karena ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Albani, judulnya Sifat Salat Nabi. Di situ dia jelaskan tangan dulu. Lalu kemudian orang yang membaca tangan dulu. Nah, ini yang selain daripada tangan berarti tidak ikut ahlus sunnah. Padahal dua-duanya juga adalah sunnah. Maka yang paling kuat itu yang kita pilih. Pendapat yang paling kuat adalah yang turun ke bawah duluan ke lantai itu adalah lututnya. Setelah lutut baru tangan. Jadi urutannya lutut, tangan, baru kening. Jangan gara-gara ini tidak mau ikhtilaf. Satu ulama mengatakan lutut, yang satu mengatakan kening. Nah, dia keluar lalu dia buat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang masalah ruku, tentang masalah sujud, mana yang lebih dulu turun supaya kita tidak menjadi konflik, menjadi masalah. Lalu kemudian ketika bangun dari sujud, setelah bangun dari sujud itu ada namanya jilsatul istirahah, duduk istirahat. Nah, jadi tidak langsung berdiri tapi istirahat sejenak baru dia berdiri. Allahu Akbar. Ada namanya jilsatul istirahah, yaitu duduk istirahat sejenak supaya menguatkan tubuh. Tapi ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Nabi melakukan itu ketika badannya sudah mulai berat. Adapun ketika beliau masih muda, masih kuat, dia langsung saja tegak, Allahu Akbar. Tapi ketika beliau sudah tua, maka dia duduk sejenak. Duduk itu disebut dengan jilsatul istirahah, yaitu duduk istirahat. Lalu kemudian meletakkan tangan ke lantai saat akan bangkit ke atas. Jadi ketika dia mau bangkit ke atas, dia letakkan kedua tangannya ala rahatihi, pada telapak tangannya. Allahu Akbar, dia tegak ke atas. Nah, ini tentang masalah pendapat setelah sujud mau bangun ke atas. Kemudian tentang masalah salawat. Maka dalam membaca salawat ini, dalam mazhab Syafi'i dibaca Allahumma sholli ala sayyidina.
Menggunakan kata sayyidina itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin kita. Kita tidak sebut Allahumma sholli ala Muhammad karena ada adab fauqal ilmi, adab sopan santun tata krama di atas ilmu. Tak ada gunanya orang banyak ilmu tapi tidak beradab. Orang beradab kurang-kurang ilmu bisa termaafkan. Beradab kepada Nabi adalah dengan menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagi yang tidak mau mengucapkan Sayyidina Allahumma sholli ala Nabiyyina Muhammad, terserah. Tapi tentang mengucapkan Sayyidina juga ada dalilnya. Apa itu? Ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam, pemimpin manusia. Maka Nabi mengatakan, ana, saya sayyidu, pemimpin. Maka kita pun menyebut dia pemimpin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang masalah menyebut sayyidina. Kemudian tentang mengucapkan tasyahud, maka menurut mazhab Maliki ketika tasyahud itu dia menggerakkan jarinya dari awal sampai akhir untuk menguatkan hatinya, mengusir, menghalau setan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia gerakkan. Adapun mazhab Hambali menekuk jari kelingking dan jari manis melingkar. Jari kelingking, jari manis, jari tengah melingkar. Melingkar ibu jari dengan jari tengah dibuat melingkar. Lalu kemudian ketika menyebut lafaz Allah menggerakkan. Setiap menyebut lafaz Allah, jari kelingking, jari manis, jari tengah melingkar. Setiap melafaz Allah telunjuknya angkat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini matanya melihat telunjuknya. Lalu kemudian mazhab Syafi'i menggenggam semua jari. Nah, ini bedanya. Mazhab Syafi'i menggenggam jari. 1, 2, 3 genggam. Lalu kemudian telunjuknya menunjuk dengan telunjuk pada lafaz illallah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada mazhab Syafi'i telunjuk diangkat hanya pada lafaz illallah dan tidak turun lagi sampai salam. Nah, ini tentang masalah tasyahud. Ya? Baik. Lalu kemudian doa sebelum salam. Doa sebelum salam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup, tapi baik ditambah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa anta a'lamu bi minni antal qadimatu wa akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian setelah itu minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian kalau masih ada waktu tambah lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu kalau imam masih juga membaca, dia baca doa-doa. Kalau tidak maka dia diam saja kalau dia sebagai makmum. Adapun sebagai imam maka dia tidak terlalu panjang-panjang. Maka ini semua adalah sunnah. Idza amma ahadukum, kalau kamu jadi imam falyukhaffif, maka ringankanlah. Tapi ringan pun ada batasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka imam menghadap kepada jamaah. Pendapat yang pertama mengatakan imam menghadap kepada jamaah karena memang Nabi menghadap kepada jamaah dan bertanya, inspeksi, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Tapi ada juga riwayat kedua, Nabi miring ke kanan. Jadi kalau sana kiblat, setelah salam Nabi miring ke kanan, lalu kemudian badan sebelah kanannya itu menghadap kepada jamaah karena jamaah meminta barokah sebelah kanan. Nah, ini tentang setelah salam bahwa ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya kira itulah pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini. Adapun untuk tanya jawab interaktif, saya serahkan kembali kepada Bapak Ade Muzawir. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.